Ya, Komisi 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Listio Sigit sebagai Kapolri. Komitmen Kapolri baru pilihan Jokowi ini untuk melakukan reformasi dan perbaikan di tubuh Polri tentu kita nantikan bersama. Sementara sejumlah catatan merah juga masih disoroti kinerja Polri dan juga sosok Kapolri yang baru. Apa saja sejumlah catatan tersebut? Mampukah Kapolri menjawab berbagai tantangan dan juga harapan? Mari kita akan coba diskusikan setelah uji kelayakan dari pagi sampai dengan sore tadi bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Bang Ahmad Sahroni, selamat malam Bang. Kabar baik? Selamat malam. Oke, baik. Dan juga ada Mbak Fathia Maulidianti, koordinator dari Kontras. Selamat malam Mbak Fathia. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Ahmad Sahroni dulu. Bang, kita sudah lihat tadi proses di DPR sepanjang hari ini. Yang kita lihat memang tampaknya memang lancar-lancar saja begitu ya proses uji kelayakan ini. Di luar bahwa ini adalah Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo, apa yang membuat DPR Komisi 3 mempertimbangkan atau menyetujui secara keseluruhan seluruh fraksi bahwa menyetujui untuk Kapolri baru ini adalah memang Pak Listio Sigit. Silakan, Bang Ahmad Sahroni. Jadi selamat malam. Pada prinsipnya yang dipilih Pak Presiden dalam tahapan yang cukup panjang dan akhirnya memutuskan calon tunggalnya adalah kepada Komjen Pol Sigit. Ini bentuk bahwa yang bersangkutan memiliki integritas yang cukup dengan karir yang mumpuni. Dan teman-teman Komisi 3 setelah menerima makalah yang dijudulkan oleh yang bersangkutan namanya Presisi tadi, menurut saya ini ada restorasi Polri ke depan untuk menyikapi kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh Komjen Listio tadi. Pengakuan ini saya belum pernah dengar ya di zaman Pak Tito dan zaman Bang Idam, tapi Komjen Listio tadi menyampaikan ada kekurangan dalam menyikapi proses penegakan hukum di lapangan. Dan ada wacana-wacana tentang sikap atau sifat Polri ke depan untuk dirubah cara pikirnya, yang contohnya tadi seperti lalu lintas hanya melaksanakan arus lalu lintas, tidak boleh menilang. Nah, ada lagi tentang bagaimana orang ditersangkain hanya karena binatang pindah ke lahannya. Jadi ini ada reformasi baru. Dan semoga ini bukan hanya lip service, Komisi 3 tetap mengawasi dari program yang dicanangkan oleh Komjen Listio Sigit tersebut. Mari kita berpositif bahwa apa yang disampaikan 1,5 jam di paparan tadi di Komisi 3, ini ruang lingkup yang cukup dimaknai oleh semua fraksi untuk tidak bisa menolak bahwa ini adalah reformasi birokrasi Polri di dalamnya untuk perubahan ke depan. Oke, baik. Coba kita dengarkan lagi ya Bang Sahroni dan juga Mbak Fathia. Tadi pernyataan dari Komjen Pol Listio Sigit yang karena tadi Bang Sahroni menyinggung soal tilang tadi, kita coba dengarkan lagi apa yang tadi sempat disampaikan oleh Komjen Pol Listio Sigit dalam uji kelayakan. Coba kita dengarkan berikut ini. Saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, dan tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas. Ya, ini juga cukup menarik perhatian masyarakat pernyataan tersebut, dan memang tadi Bang Sahroni sempat mengatakan ini bagian dari reformasi di tubuh Polri sendiri. Tapi Bang Sahroni, dari setiap uji kelayakan kita selalu mendengar narasi reformasi di tubuh Polri, reformasi. Tapi pada kenyataannya masih ada sejumlah catatan merah tentunya, terutama dari mungkin Mbak Fathia dan juga kawan-kawan. Ini bagaimana, Bang? Jadi memang dalam semua lembaga pasti menjanjikan satu program. Baik itu perbaikan sistem, perbaikan personil. Tapi dalam hal ini Komisi 3, walaupun
menyampaikan paparan tadi di dalam fit and proper, kita tetap mengawasi dan akan menagih janji dalam proses rapat kerja dalam 100 hari ke depan. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjadi pembohongan pada saat di awal memaparkan begitu hebatnya, tapi pelaksanaan di lapangan tidak sampai pada titik ke bawahnya. Ini harus disosialisasikan, perintahnya jelas oleh calon Kapolri bila mana dilantik oleh Presiden, maka harus dilaksanakan segera mungkin untuk membuat telegram khusus dalam dalam mencanangkan program 8 Komjen Listio Sigit sampaikan tadi pada saat fit and proper. Ini serius karena jangan sampai kita masyarakat dirugikan dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan, tapi di tingkat bawahnya orang bermain-main, oknum di dalam lembaga tersebut melakukan tindak kriminalisasi yang merugikan masyarakat. Makanya saya tadi juga menyampaikan untuk menghimbau semua Kapolda dan Kapolsek untuk berkomunikasi agar terjalin hubungan yang dimana ada sesuatu keluhan dari masyarakat bisa diterima dan langsung bisa diaksi dalam proses kebijakan untuk semua masyarakat. Jadi memang ini kendala Pak Sigit tidaklah mudah menjadi Kapolri, tapi yang bersangkutan harus mempunyai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk melakukan reformasi secepat mungkin apa yang telah dijanjikan pada saat fit and proper tadi. Oke, jadi dari uji kelayakan yang sepanjang hari tadi, mungkin ini juga kabarnya fraksi Nasdem memberikan nilai 9 ini, Bang Sahroni, benar demikian untuk Kapolri kita yang baru? Nilai tidak perlu bagi Nasdem, tapi nilai kebijakan pada pelaksanaan di masyarakat itu menjadi penilaian nanti kita pada saat pengawasan di Komisi 3 nanti setelah berjalannya waktu Pak Kapolri dilantik. Oke, kalau Mbak Fathia dan kawan-kawan kontras, berapa nilai yang kemudian Anda berikan terhadap calon Kapolri kita yang baru dari uji kelayakan ini? Dari proses sepanjang hari ini, apakah sudah memenuhi ekspektasi Anda, Mbak Fathia? Tapi dijawabnya nanti, kita harus break. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Anda kembali di Newscast, masih bersama saya Reinhard Sirait dan juga Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga Mbak Fathia, Koordinator dari Kontras. Saya ke Mbak Fathia sekarang. Mbak Fathia tadi sudah dengar ya penjelasan dari Bang Ahmad Sahroni sepanjang uji kelayakan ini, termasuk juga program presisi tadi yang disampaikan oleh Komjen Pol Listio Sigit. Dari penilaian Anda, bagaimana dari proses panjang hari ini? Kita bicara soal sosoknya dulu deh. Sosok dari Listio Sigit ini seperti apa? Kemudian dan kita bicara Polri ke depan. Catatan-catatan dari Kontras seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana secara individu dan bagaimana hasil dari prestasi Bapak Listio Sigit ini sendiri, kita tahu bahwa Pak Listio memiliki kedekatan dengan Pak Presiden karena pernah menjadi ajudannya. Lalu setelah itu juga kita melihat bahwa ada beberapa pujian-pujian yang diberikan kepada Pak Listio, bahwa dibilang bahwa Pak Listio adalah Kapolri milenial karena berasal dari angkatan yang cukup muda. Namun kita juga harus melihat bahwa dari awal memang Kontras melihat pergantian Kapolri ini bukan hanya tergantung pada individunya saja, tetapi bagaimana dari kemauan di dalam internal kepolisian itu sendiri untuk pembenahan dan juga bagaimana untuk mengevaluasi diri agar dalam tugasnya untuk melakukan pelayanan menjadi penegak hukum dan juga harus mengayomi masyarakat, itu harus dievaluasi secara keseluruhan apakah masyarakat sebenarnya sudah memiliki kepuasan yang cukup baik kepada institusi kepolisian ini sendiri. Dan dari beberapa keterangan yang diberikan oleh Pak Listio Sigit, ada beberapa sebenarnya terobosan-terobosan baru yang seperti tadi Pak Sahroni sudah jelaskan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu ujung tombak dari reformasi institusi kepolisian, dan semoga itu tidak menjadi bluffing semata saja. Ada yang terlupakan tidak dari penjelasan ataupun pemaparan dari Komjen Pol Listio Sigit?
Ya, jadi beberapa sebenarnya dari catatan kontras tadi juga sempat diutarakan oleh salah satu anggota Komisi 3 ketika di fit and proper test terkait soal representasivitas aparat, lalu soal bagaimana kewenangan polisi dalam menghukum tidak disertai dengan restriksi terukur, lalu pengawasan yang cukup lemah dan juga penindakan di ranah digital yang terus ditujukan kepada pengkritik, dan bagaimana sebenarnya semua ini pada akhirnya berujung pada tendensi bahwa institusi kepolisian menjadi sebuah lembaga yang bukan melindungi negara atau menjadi alat alat negara, tetapi menjadi alat penguasa. Nah, di sini kita harus melihat bahwa penegakan hak asasi manusia itu juga harus menjadi prioritas utama karena itu sudah masuk ke dalam aturan internal pihak kepolisian. Itu ada di Perkap nomor 8 tahun 2009 dan itu harus dilaksanakan secara baik oleh institusi kepolisian, dan Pak Listio juga harus memastikan bahwa anggota-anggota kepolisian yang ada di daerah-daerah juga dapat memahami pendidikan HAM dan tahu bagaimana soal deteksi dini, asas necesitas, legalitas, dan proporsionalitas dalam melakukan penindakan-penindakan kepolisian, sehingga tidak terjadi yang namanya penembakan sewenang-wenang ataupun penyiksaan dan lain sebagainya di lapangan. Karena itulah kasus-kasus yang paling sering kami temukan di lapangan, bahwa polisi masih menjadi pelaku dominan dalam tindakan penyiksaan dan juga tindakan kepolisian yang secara brutal ataupun sewenang-wenang itu sendiri. HAM menjadi sorotan. Coba kita dengar tadi apa kata Pak Listio Sigit ketika disinggung soal kasus kilometer 50 penembakan FPI. Tadi sempat juga dikomentari oleh Pak Listio Sigit. Kita dengarkan berikut ini. Kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya kita akan ikuti, namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga. Kita lihat sampai hari ini angkanya sudah di atas 14.000, barangkali 13.000. Kalau baik, kita cukup, tidak tegak, saudara calon, waktunya sudah habis. Jadi begitu Pak, protokol kesehatan harus tetap kita proses. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terima kasih Pak. Mbak Fatih, jawaban itu sudah cukup memuaskan bagi Anda? Sebenarnya selain harus mengikuti dan juga memberikan akses yang luas kepada Komnas HAM, dan juga harus memastikan sebenarnya apakah tim penyelidikan ataupun investigasi yang ada di dalam internal Polri yang pada akhirnya dibentuk setelah adanya rekomendasi dari Komnas HAM kemarin setelah diluncurkan, itu bertindak secara independen, dan akan lebih baik apabila pihak kepolisian juga mengundang pihak dari eksternal kepolisian untuk melihat bagaimana kinerja dari investigasi yang dilakukan di dalam institusi kepolisian dalam dugaan adanya extrajudicial killing ini, dan itu sudah dibuktikan melalui laporan Komnas HAM. Selain itu juga kita melihat bahwa dalam beberapa catatan di soal tim pencari fakta itu sendiri ataupun investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti dalam penyiraman air keras Novel Baswedan, hingga hari ini dalangnya masih belum juga dikemukakan ke publik dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Jadi sebenarnya masih banyak beberapa PR dan hutang-hutang yang harusnya diselesaikan oleh institusi kepolisian, dan harapannya Pak Listio ini dapat memberikan sebuah gebrakan bahwa menjadikan institusi kepolisian bukan menjadi alat pelindung penguasa, tetapi menjadi alat pelindung negara, di mana hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas seperti tadi, untuk membuka kembali bagaimana ataupun siapa dalam dibalik penyerangan air keras oleh kepada Novel Baswedan ini. Bahwa hal tersebut juga masih menjadi sebuah catatan di masa lalu yang harus dituntaskan oleh institusi kepolisian. Baik, Mbak Fatih, sebelum saya ke Bang Ahmad Syaroni, menurut Anda proses pada hari ini uji kelayakan sudah masuk ke substansinya kah untuk reformasi Polri, atau ini kembali seperti mungkin banyak orang menilai, sebagian kalangan menilai bahwa ini sebenarnya hanya seremonial saja? Mungkin pada akhirnya terlihat ataupun terkesan menjadi sangat seremonial dan menguji dengan waktu yang cukup singkat karena hanya 1 hari, dan ditambah lagi tidak ada calon lain yang menjadi sebuah pertimbangan ataupun bagaimana kita melihat bahwa
calon tunggal pada akhirnya ya sudah tidak bisa apa-apakan lagi kalau dalam sistem demokrasi begitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ini bukan soal individunya saja yang menjadi Kapolri, tetapi bagaimana pembenahan internal ataupun evaluasi dan pengawasan dari eksternal sendiri dan salah satunya dari DPR itu harus lebih kuat agar institusi kepolisian bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang lebih baik. Ya, baik, Bang Ahmad Syaroni, silakan Bang tanggapan terlihat seperti jadi seremonial saja dan catatan-catatan tadi seputar kasus HAM untuk di tubuh kepolisian. Halo Bang Syaroni, tampaknya agak ada masalah komunikasi Bang, terputus sambungan telepon. Kita coba sambung kembali untuk mendengarkan apa respon. Oke, kita break terlebih dahulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita tahan dulu Mbak Fatih dan juga Bang Syaroni sambil memperbaiki komunikasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah tersambung lagi dengan Bang Ahmad Syaroni dan juga Mbak Fathia. Langsung saja Bang Syaroni ditanggapi. Terkesan seremonial saja hari ini dan juga catatan-catatan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Saya setuju tadi yang disampaikan Mbak Fathia terkait kasus-kasus yang menjadi tunggakan di mana Pak Kapolri nanti setelah dilantik yang baru, kita akan tetap mengawasi dan minta pertanggungjawaban kasus tertunggak yang mengundang perhatian publik terutama. Dan lagi-lagi bahwa seremonial yang dilakukan fit and proper melalui mekanisme yang butuh waktu dengan cukup daripada komunikasi dengan para fraksi yang ada di komisi. Itu tidaklah gampang karena harus mencakup 9 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau yang dikatakan seremonial, saya katakan seremonial dilakukan terbuka terhadap publik bahwa ada penyampaian tentang program yang punya programnya Komjen Listio Sigit yang menjadi rekaman buat kita semua. Pada saat punya jangka pendek nanti yang dilakukan 100 hari ke depan, itu akan kita tanyakan bagaimana apa yang dijanjikan untuk mereformasi birokrasi di tubuh Polri sendiri. Yang saya minta adalah yang penting soliditas di internal, baik kepada senior, baik kepada juniornya, harus menjadi satu bagian bahwa lembaga Polri adalah lembaga Polri sebenarnya. Bukan lembaga Polri pada kelompok atau kepada senioritas yang ada atau faksi-faksi. Ya. Berharap Komjen Listio Sigit bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada, kepentingan untuk negara pada kenyamanan masyarakat Indonesia. Oke, kalau Bang Ahmad Syaroni sudah membahas soal faksi-faksi, soal soliditas, artinya mungkin isu-isu yang beredar di luar soal soliditas dan juga faksi-faksi ini jangan-jangan betul-betul ada terjadi, Bang Ahmad Syaroni, sepanjang pemilihan Kapolri yang baru ini. Tidak bisa dipungkiri, kita juga nggak bisa mengelak bahwa itu ada. Setiap lembaga pasti ada faksinya. Tapi bagaimana faksi ini untuk membuat organisasi ini makin hidup. Bukan untuk menjatuhkan, tapi makin hidup untuk berkarya lebih baik. Satu sama lain faksinya harus memberikan respon yang cepat terhadap hal luar biasa kepada masyarakat. Itu intinya. Bagaimana pelayanan publik, bagaimana sikapnya Polri terhadap pengaduan masyarakat, didahulukan kebenaran adalah kebenaran, salah adalah kesalahan. Jangan salah menjadi benar, benar menjadi salah. Ini yang akan mereformasi. Dan kami Komisi 3 mengawasi tentang birokrasi ini kepada Kapolri baru nantinya. Oke, diawasi seperti apa tanggapan dari Mbak Fathia? Ini Bang Syaroni sudah katakan akan mengawasi 100 hari kemudian dan juga ke depannya. Ya, jadi sebenarnya pengawasan ini memang sangat diperlukan karena ini juga yang berkaitan dengan bagaimana evaluasi tadi secara menyeluruh dari institusi kepolisian.
Tidak hanya dari kinerjanya saja, tetapi juga bagaimana soal penegakan HAM-nya, karena polisi juga merupakan seseorang ataupun sebuah lembaga yang merupakan human rights protector ataupun pelindung hak asasi manusia itu sendiri. Tetapi dari beberapa catatan kontras yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita melihat bahwa pihak kepolisian masih menjadi aktor paling dominan dalam pelanggaran HAM hari ini. Dan dengan kewenangan yang sangat luas, kita juga melihat bahwa kerentanan ataupun bagaimana ruang-ruang ataupun celah-celah dalam melakukan sebuah tindakan sewenang-wenang itu sangat luas dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan selain itu juga Pak Listio tadi sempat menyebutkan soal Pam Swakarsa yang kami lawan keras di tahun lalu di bulan Oktober ketika Bapak Idham Aziz mengeluarkan surat telegram terkait soal Pam Swakarsa. Dan hal tersebut juga kami catat dalam beberapa catatan tahunan kami. Dan ternyata di dalam programnya, Pam Swakarsa menjadi salah satu program yang akan dilakukan di dalam era kepemimpinan Pak Listio Sigit. Jadi ini menjadi salah satu catatan merah bagi kami sebenarnya, karena dengan kehadiran Pam Swakarsa ini sebenarnya juga dapat menghadirkan bagaimana trauma-trauma masa lalu di era Orde Baru, di mana kita tahu bahwa Pam Swakarsa dikerahkan oleh TNI untuk membasmi dalam tanda kutip orang-orang yang melakukan kritik ataupun aktivis-aktivis pro-demokrasi. Oke, Bang Saroni, ini Pam Swakarsa kembali juga disoroti oleh Kontras. Ini dari sepanjang proses tadi tampaknya di-approve saja oleh Komisi 3. Apakah tidak ada catatan soal itu atau bagaimana, Bang? Ini Pam Swakarsa dalam artian gini, mungkin catatan merah yang tadi Mbak Fathia sampaikan benar. Tapi ada kalanya Pam Swakarsa diberlakukan bagaimana kita dalam suasana ketertiban keamanan masyarakat, bila mana ada aspek yang memang tidak bisa ditahan dengan cara komunikasi humanis, dan akhirnya dengan cara-cara yang luar biasa misalnya, karena sudah melalui kapasitas yang tidak baik. Tadi yang belum saya jawab adalah masalah HAM. HAM terkait di sini adalah tidak pada lembaganya memberikan persetujuan untuk melakukan pelanggaran HAM, tapi ada oknum di dalamnya. Maka oknum ini yang akan kita berantas di dalam tubuh Polri untuk menyikapi hal-hal kebijakan bahwa lembaga tidak pernah memberikan restu untuk pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kasus yang di kilometer 50, keterbukaan transparansi, bila mana ada oknum di dalamnya melakukan kesalahan, maka kita Kapolri harus tindak tegas dengan rekomendasi Komnas HAM yang sudah ada. Keterbukaan publik, ini masalahnya publik sudah tahu dan ingin tahu bagaimana proses kelanjutannya. Masalah Pam Swakarsa, walaupun menjadi catatan merah, Komisi 3 akan mengevaluasi bila mana Pam Swakarsa disalahgunakan oleh lembaga atau oknum yang dilakukan, ini akan menjadi perhatian kita, menjadi perhatian khusus. Kalau Pam Swakarsa ini merugikan masyarakat, maka kita minta Komisi 3 kepada Polri untuk men-stop Pam Swakarsa tersebut. Ini gampang kok, keterbukaan publik saja. Bagaimana masyarakat ada keluh kesah, laporkan ke kita, ke Komisi 3, kita akan meminta Kapolri untuk meniadakan Pam Swakarsa yang sebenarnya. Jadi akan tetap diawasi ya Bang Saroni, meskipun ini kemudian di-approve semuanya oleh Komisi 3, pilihannya Pak Jokowi, tapi tetap juga kita menantikan bagaimana bentuk pengawasan dari Komisi 3, Bang Saroni. Betul. Bagaimana, walaupun Pak Presiden dekat dengan seorang Komjen Listio Sigit, selayaknya bila mana yang bersangkutan tidak bisa kerja dengan baik, saya yakin, seyakin-yakinnya Pak Presiden akan pecat dalam waktu yang singkat. Kita lihat, Komjen Listio Sigit dalam memimpin Polri besar ini, apakah menjadi bagian negara untuk ketertiban dan keamanan, atau dalam proses kinerjanya kurang baik, saya yakin Pak Presiden pasti akan memecat yang bersangkutan kalau tidak dengan penuh kerja yang baik buat negara ini. Yang juga mengawasi dari luar adalah Mbak Fathia dan kawan-kawan. Mbak Fathia, keterbukaan tadi Bang Saroni katakan juga menjadi transparansi dan juga akan diawasi ke depan. Apa yang sebaiknya ini segera dilakukan oleh Kapolri kita yang baru? Karena kan kita judulnya adalah menanti komitmen Kapolri baru pilihan Jokowi. Jadi apa yang harus segera dilakukan dari kacamata Anda? Ya,
pertama sebenarnya bagaimana menghapus rantai-rantai impunitas itu sendiri ketika terbukti bahwa seorang oknum yang seperti tadi Pak Syaroni bilang, bahwa ada oknum kepolisian yang melakukan sebuah pelanggaran HAM ataupun tindakan-tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan lainnya dalam tindakan kepolisian, itu harus segera ditindak dan bagaimana sebenarnya tidak hanya ditindak melalui sanksi etik, tetapi harus dipastikan bahwa oknum-oknum tersebut juga masuk ke ranah pidana, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan ini, dan pada akhirnya rantai impunitas itu sendiri pada akhirnya akan putus. Dan kita tahu bahwa kalau misalkan itu menjadi salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian maupun oleh Komisi 3, jika memang Komisi 3 berkomitmen untuk melakukan pengawasan, ini akan menjadi sebuah prestasi baru juga, dan terbukti bahwa kepolisian dapat melakukan sebuah reformasi sektor keamanan seperti yang telah digadang-gadang ketika era reformasi. Jadi termasuk soal Pam Swakarsa ya Mbak Fathia? Masyarakat di luar akan harus terus berkomitmen untuk memantau bagaimana kinerja Polri ke depan dan bagaimana pengawasan ini akan dibentuk. Dan mungkin nilainya tidak akan diberikan sekarang, ataupun kita bisa tahu bagaimana prestasinya ataupun programnya itu bisa dijalankan, tetapi kita akan melihat ke depannya apakah terobosan-terobosan ataupun langkah-langkah yang paling progresif yang akan dilakukan oleh Pak Listio Sigit ini dengan beberapa PR-PR yang sudah disebutkan sebelumnya, dan apakah beliau mampu untuk juga meraih kepercayaan kembali para masyarakat sipil setelah banyaknya kekerasan dan brutalitas aparat yang terjadi di lapangan yang selama ini kita rekam selama 1 tahun terakhir. Oke, termasuk juga soal Pam Swakarsa tadi. Bang Saroni katakan kalau ada laporan silahkan laporkan kalaupun nanti itu terjadi. Gimana Mbak? Terakhir singkat. Karena kan begini, sebenarnya soal Pam Swakarsa ini kan selain bagaimana rentannya terjadi konflik horizontal, tetapi kita tahu bahwa Pam Swakarsa akan mengerahkan ormas ataupun masyarakat sipil untuk menjadi sebuah pembantuan bagi para aparat keamanan. Dan hal tersebut juga rentan sekali dengan yang namanya pungli ataupun korupsi, dan apakah hal ini dapat dijamin untuk bisa dikontrol oleh anggota kepolisian itu sendiri untuk tidak melakukan penyelewengan ataupun penyalahgunaan atas sebuah mandat yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang akan dilakukan oleh Komisi 3 untuk pengawasannya, dan juga bagaimana penguatan-penguatan yang juga harus dilakukan dalam untuk mencegah pelanggaran HAM itu sendiri. Jadi tidak hanya pelanggaran HAM, tapi juga aspek dari pencegahan korupsi juga harus diperhatikan. Baik. Mbak Fathia, Bang Sahroni, kita akan nantikan bersama bagaimana gebrakan dan juga kinerja Kapolri yang baru ini yang sudah dipilih oleh Presiden Jokowi, disetujui oleh Komisi 3 DPR RI, besok akan dibawa ke sidang paripurna. Mari kita akan nantikan bersama, dan mudah-mudahan semua catatan dan juga diskusi kita ini juga menjadi bahan untuk perbaikan Kapolri dan juga di tubuh Polri sendiri ke depan. Terima kasih banyak Bang Sahroni, terima kasih banyak Mbak Fathia sudah berdiskusi pada malam hari ini bersama dengan kami. Sehat-sehat selalu. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.